Baik, mari kita mulai kajian kita dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala hadhihi niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita jumpa lagi dalam acara ngopi berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad di Mushola Baitul Quran, yang konsepnya adalah kita mengkaji secara tematis tafsir dari 1-2 ayat Al-Quran. Hari ini kita mengambil tema mengungkap rahasia rizki. Yang akan kita kaji adalah Al-Quran surat Hud ayat 6 dan Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 26. Silakan. Sebagaimana biasa, kita akan baca dulu, kemudian setelah dibaca kita akan terjemahkan per kata, dan kemudian kita baca tafsir dan ibrahnya. Silakan Mas Adin, boleh, silakan Mas Adin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Al-Quran surat Hud ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Wama di situ artinya dan tidaklah. Wama dan tidaklah min dabbah, min dabbah. Dabbah itu menurut Imam Al-Qurtubi bermakna mencakup seluruh hewan. Kalau Al-Qurtubi. Kemudian Imam At-Tabari memaknai dabbah
sebagai setiap yang memiliki roh dan berjalan atau merangkap di atas bumi selain burung. Jadi kalau terjemahan Depak sederhana, binatang yang melata. Tapi dari Al-Qurtubi itu ahli tafsir, At-Tabari juga ahli tafsir. Tadi yang Al-Qurtubi memaknai ad-dabbah adalah semua hewan, sedangkan At-Tabari memaknai setiap yang memiliki roh dan berjalan atau merangkap di atas bumi selain burung. Pada terjemahan Depak sederhana saja, binatang melata, dabbah. Jadi wama min dabbatin, dan tidaklah, min itu ya dari ya, tidaklah dari, kalau kita mau pakai terjemahan Depak, binatang yang melata. Kalau pakai Al-Qurtubi berarti semua binatang, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau menurut At-Tabari semua makhluk yang memiliki roh. Jadi dabbah. Fil ardi, di bumi, dan tidaklah semua binatang di dalam di bumi illa kecuali Allah, atas Allah, rizquha, rizkinya. Jadi tidaklah seekor binatang melata pun, sesosok makhluk pun di atas bumi ini kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah. Illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui mustaqarraha. Mustaqarrun itu artinya tempat menetap. Mustaqarraha, tempat menetapnya. Wa mustaudaha, mustaudaun itu adalah tempat menyimpan. Mustaqarraha, tempat menetap. Wa mustaudaha, tempat menyimpan. Kullun fi kitabin mubin. Kullun, semuanya, fi kitabin, di dalam kitab, mubin, yang jelas. Ya, kitab yang jelas ini nanti dimaknanya adalah Lauh Mahfuz. Saya baca keseluruhan terjemahnya. Dan tidak seekor binatang pun, tidak sesosok makhluk pun di dalam bumi ini kecuali Allah menanggung rizkinya. Dan Allah mengetahui tempat menetapnya dan tempat penimpanannya, tempat penyimpanan. Maksudnya nanti tafsirnya itu sarangnya gitu, tempat penyimpanan. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Hadirin rahimakumullah, ini tentang rezeki, ya. Jadi tadi sudah disebutkan dalam ayat surat Quran surat Hud ayat 6 bahwa Allah menanggung rizki semua makhluk yang bernyawa. Kata rizki berasal dari kata rozaqo yarzuqu rizqan, yang secara bahasa maknanya adalah pemberian. Rozaqo yarzuqu rizqan, yang secara bahasa maknanya adalah pemberian. Menurut seorang ahli sejarawan, ilmuwan di bidang fikih dan bahasa Arab, namanya Ibnu Al-Mandur. Ibnu Al-Mandur itu hidup di tahun 630 sampai 711 Hijriah. Beliau membuat kitab yang namanya Lisanul Arab, seperti kamus ya, seperti kamus tuh, tapi lebih detail. Jadi tidak hanya makna kata saja, tetapi penjelasan
Seperti misalnya rizki dijelaskan oleh beliau bahwa hakikat rizki tidak hanya berwujud harta atau materi saja, namun ia bersifat lebih luas dari itu. Semua kebaikan dan maslahat yang dinikmati seorang hamba terhitung sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua hal yang maslahat dan bisa dinikmati oleh seorang hamba. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, rizki dibagi dua, yakni rizki lahiriah dan rizki batiniah. Rizki lahiriah adalah pemberian Allah yang berupa sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Selain bisa dirasakan, bisa dilihat. Ini rizki lahiriah. Sementara rizki batiniah adalah segala pemberian yang tidak terlihat namun bisa kita rasakan. Misalnya apa? Iman. Iman itu rizki. Gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang selanjutnya hidayah. Hidayah itu ilmu dan taufik. Ilmu dan taufik, hidayah. Ilmu gak kelihatan, taufik juga gak kelihatan. Taufik itu kekuatan untuk menjalankan ilmu, taufik. Kesehatan juga rizki, rasa bahagia rizki, ketenangan jiwa rizki, merasa ridho, terbebas dari kekhawatiran juga rizki. Dan itu yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Jadi ini rizki batiniah, Saya baca tafsir dari Ibnu Katsir tentang ayat tadi ya. Jadi sekali lagi saya baca ayatnya, terjemahnya, dan tidak suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Dialah yang menjamin rizki makhluknya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang kecil, yang besar, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Dia pun mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dengan kata lain, Allah mengetahui sampai di mana perjalanannya di bumi dan kemana kembalinya, yakni sarangnya. Inilah yang dimaksud dengan tempat penyimpanan. Sedangkan makna kullun fi kitabim mubin, ya, semuanya tertulis di kitab yang jelas, maksudnya bahwa semuanya itu telah tercatat di dalam suatu kitab yang ada di sisi Allah yang menerangkan semua itu, yakni Lauh Mahfuz. Hadirin, ini bicara rizki ini menjadi, saya kira menjadi kepentingan kita semua ya. Orang setiap hari pergi petang, pulang pagi, itu katanya mencari rezeki gitu, mencari rezeki. Jadi ini memang menjadi perhatian kita bersama. Sebagian besar waktu kita itu kita habiskan untuk memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita ya, yang kita sebut sebagai mencari rezeki. Sebagian besar waktu kita tidak peduli siang dan malam ya. Kalau itu menghasilkan rezeki yang banyak, maka kita lakukan. Sampai kalau orang Jawa itu bilang kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, semuanya buat bela-belani nyari rizki gitu ya. Sampai-sampai
ada yang saking tamaknya itu terhadap rizki ini udah nggak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, malah bilang yang haram aja yang haram aja susah, mau dari halal. Itu kan. Jadi ini apa namanya? Dan manusia itu sering diresahkan kekhawatiran terhadap rezeki gitu. Baik rezeki buat kita maupun anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga orang yang saking putus asanya ya terhadap rezeki ini sampai apa namanya melakukan hal-hal yang di luar akal sehat lah ya. Ya contohnya jam 4 pagi itu nyuri motor konangan gitu ya. Ketahuan. Olahraga. Jam kerjanya ya. Senyap. Jadi itu hanya sekedar mengais rezeki gitu ya. Yang sebetulnya Allah sudah tetapkan bagi setiap makhluk dan tidak akan keliru gitu, tidak akan keliru. Maka kita perlu memahami bagaimana Allah dan Rasulnya memberi petunjuk tentang rezeki ini sehingga kita mensikapinya dengan cara yang benar sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Tadi sudah diuraikan dalam penjelasan Al-Quran surat Hud ayat 6 bahwa Allah menjamin rizki setiap makhluknya. Mengenai hal itu dijelaskan pula dalam sebuah hadis ini ya. Hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jabir ya sahabat ya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca terjemahnya saja ya. Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rizkinya. Jadi manusia ini nggak akan mati kalau jatah rizkinya belum habis. Maka ya nggak usah nyari-nyari yang rezeki yang jalannya nggak benar. Rezekimu itu sudah ada, mau apa? Ya tinggal ikhtiar ya, tinggal ikhtiar. Memang harus diikhtiari dengan cara yang benar. Sekali lagi, makanya kan nasihatnya Nabi kan, tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini nasihat dari Nabi. Ini patut menjadi keyakinan kita ya, bahwa kita itu nggak akan mati kalau jatah kita belum habis dari rezeki kita. Karena Allah udah jamin. Pertama Allah jamin setiap makhluk ada rezekinya. Jatahnya ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz, jatahnya. Dan dia tidak akan dimatikan, sampai jatah rezekinya habis. Jadi nggak usah terlalu resah. Yang penting ikhtiar, buka konter sesuai sunnatullah ya, buka konter. Tapi Bapak Ibu, ikhtiar itu harus maksimal, harus
apa namanya paling paling baik. Ada Allah pada ayat-ayat Al-Quran itu selalu bilang ahsanu amala, amal yang terbaik, bukan terbanyak tapi terbaik. Jadi kalau usaha yang terbaik, kalau memang perlu diiklankan menggunakan selebaran atau apa ya diiklankan. Contohnya ya saya punya kos-kosan di Jogja. Ya saya ikhtiar masukkan ke aplikasi namanya Mami Kos. Aplikasi Mami Kos. Semua mahasiswa pasti larinya ke aplikasi Mami Kos itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada satu kamar yang belum laku-laku. Ya karena apa namanya, yaitu sabar. Ada 5 kamar, yang satu belum terisi gitu ya. Tapi saya yakin pasti ya, jatah rezeki saya pasti nggak kemana-mana gitu kan. Yang penting tetap ikhtiar, sabar, dan ikhtiarnya memang harus maksimal. Kalau ada kekurangan dalam kamar kos, misalnya pintunya rusak atau AC-nya itu ya dibenerin gitu ya. Jadi itu ikhtiarnya itu. Jadi yang penting kita ikhtiar maksimal, tawakal sama Allah. Rezeki kita tidak akan kemana-mana. Jadi di ayat tadi surat Hud ayat 6 Allah bilang semua makhluk dijamin rezekinya. Di hadis ini Rasulullah menjamin bahwa tidak akan mati seorang hamba hingga dia mengenyam seluruh rezekinya. Tapi tetap ikhtiar, dan ikhtiarnya harus paling terbaik. Kita lanjut ke ayat berikutnya ya, yang surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allahu yabsutu. Yabsutu itu asalnya dari basato, artinya melapangkan, meluaskan. Basato yabsutu artinya melapangkan atau meluaskan. Allah meluaskan apa? Ar-rizqa, rizki, liman, bagi orang. Yasha'u, yang Allah kehendaki. Allah meluaskan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa yaqdiru, dan Allah wa yaqdiru itu asal katanya qadara yaqdiru. Nah, maknanya bisa menguasai, menyempitkan. Jadi diterjemahkannya di situ menyempitkan. Tapi wa yaqdiru itu juga bisa menguasai. Wa yaqdiru lahu, dan Allah menyempitkan baginya. Saya baca sekali lagi. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah meluaskan rezeki bagi yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, min ibadihi, wa yaqdiru lahu, dan Allah menyempitkan rezeki bagi yang Dia kehendaki, maknanya begitu. Jadi liman yasha. Jadi memang ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya. Kemudian ini tafsirnya ya, tafsirnya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka.
Jadi Allah mau tahu kalau iya dipasihan rezeki nu seueur janten sae gitu nya. Malah pikirannya kemana-mana, pengen yang aneh-aneh, gitu kan? Jadi Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Ini tafsirnya dari Ibnu Katsir. Allah tentu lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah yang memberi kekayaan bagi mereka yang dia memang pantas menerimanya, dan Allah lah yang memberi kefakiran bagi mereka yang dia menilai pantas menerimanya. Jadi tafsirnya begitu. Allah meluaskan rezeki bagi yang dia kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki baginya. Itu maksudnya Allah itu tahu menilai orang. Ini kalau dikasih rezeki luas itu jadi madharat. Kalau yang ini dikasih rezeki kecil jadi madharat juga. Jadi yang paling maslahat bagi orang ini adalah rezekinya dibatasi misalnya. Yang paling karena apa yang paling bagus bagi orang ini misalnya rezekinya diluaskan supaya bisa beramal lebih banyak misalnya. Jadi kita harus yakini itu bahwa maksudnya Allah meluaskan rezeki yang dia kehendaki itu adalah Allah tahu siapa yang kalau diluaskan rezekinya itu jadi maslahat. Jadi kalau kita saat ini rezekinya segitu wae gitunya, ya diterima ya Allah. Allah memang tahu saat ini kita masih segitu jatahnya yang terbaik, tapi tetap ikhtiar yang terbaik. Wilayah kita itu wilayah ikhtiar, sementara wilayah kejadian atau apa namanya yang terjadi pada kita itu wilayahnya Allah. Jadi kita tawakal kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang panjang yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi ya, kitab Arba'in Nawawi, yang di situ diceritakan tentang penciptaan manusia ya, yang 40 hari sebagai nutfah, sebagai alaqah, sebagai mudghah. Jadi di hadis itu menyebutkan bahwa ketika usia bayi 4 bulan atau 120 hari, maka Allah mengutus malaikat ya, dan meniupkan ruh padanya. Maka kalau orang Jawa itu ada namanya 4 bulan. Ya nggak masalah sebagai suatu budaya ya, sebagai budaya memohon kepada Allah karena saat itu roh ditiupkan hingga memohon kebaikan. Ya memang tidak ada contoh dari Nabi, tapi itu ya budaya yang tidak masalah karena ikhtiar berdoa gitu ya, berdoa. Karena saat itu ditiupkan roh dan malaikat itu diutus dengan 4 ketetapan. Yang pertama ketetapan rizkinya, yang kedua ketetapan ajalnya, ketiga amalnya, dan yang keempat adalah celaka atau bahagianya. Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka bahagianya. Intinya jatah rizki, jatah ajal, amal, dan celaka bahagia itu sudah ditetapkan sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadirin, dengan 2 ayat tadi, yang pertama tadi adalah Allah menjamin rizki, surat Hud ayat 6. Yang kedua surat Al-Ra'd ayat 26, bahwa memang masing-masing ada jatahnya masing-masing, ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Kadang-kadang juga seseorang pada orang yang sama, kadang-kadang diluaskan, kadang-kadang disempitkan. Jadi Allah tahu yang terbaik. Jadi kita harus yakin itu pertama bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah.
Jadi kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Rizki mereka tentang rizki ajal, ya, jodoh, sudah ada jatahnya masing-masing. Pertama dijamin, kedua sebelum habis rizkinya kita tidak akan mati. Yang ketiga, Allah tahu kapan kita dikasih rezeki yang banyak, kapan dikasih rezeki yang sedikit. Dan itu yang terbaik menurut Allah. Jadi mudah-mudahan dengan bekal keyakinan itu kita tidak lagi terlalu khawatir berlebihan tentang bagaimana rezeki kita. Yang penting ikhtiar yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang sebab-sebab yang membuat rizki turun kepada kita. Asbabur rizki, sebab-sebab rizki turun kepada kita. Yang pertama adalah takwa dan tawakal. Sebenarnya kalau secara logika apa hubungannya takwa sama tawakal ini? Tapi ini ketentuan Allah. Surah ayatnya kan begini. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, pertama, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia jalan keluar setiap permasalahannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ternyata takwa itu intinya apa sih? Takwa itu intinya taat. Karena kan menjauhi larangan dan melaksanakan perintah itu kan taat. Jadi semakin kita taat kepada Allah, kan semakin Allah sayang kepada kita, ya. Semakin Allah sayang kepada kita, dan semakin mudah Allah memberikan rizki kepada kita. Ya samalah sama orang tua misalnya, kita taat. Kadang-kadang kita mungkin kadang-kadang membedakan antara anak yang nurut sama yang nggak nurut gitu. Kadang-kadang meskipun nggak boleh gitu. Membedakan anak itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang yang nurut kadang-kadang lebih mudah untuk dikasih. Yang nggak nurut kadang-kadang agak susah, ya. Allah juga gitu. Kalau yang nurut sama Allah, ya, karena Allah sayang sama orang yang nurut, yang taat, hingga dimudahkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nah ini tawakal. Kalau tadi takwa, sekarang tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal itu, kalau hasilnya sesuai harapan, alhamdulillah, bersyukur. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, sabar, karena tawakal. Tapi orang yang nggak tawakal, kalau hasilnya baik, dia sombong, aing, kan? Aing. Kalau orang yang nggak tawakal, merasa itu usahanya sendiri, Kemudian kalau dia gagal, dia putus asa. Udah usaha sedemikian rupa, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala, hasilnya kia-kia wae. Aduh, stres. Itu orang yang nggak tawakal. Tapi orang yang tawakal tadi, kalau hasilnya baik, bersyukur. Kalau hasilnya jelek, sabar. Allah tahu yang terbaik. Tawakal. Jadi tawakal itu akan membuka pintu rizki. Pertama dari takwa, taat.
dua tawakal. Yang ketiga, ternyata sholat itu juga membuka pintu rezeki. Sholat ini ayatnya artinya gini ya. Ini saya nggak tulis Quran surat berapa, ayat berapa ya, tapi ini bunyinya begini. Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah perintahkan sholat, tapi kemudian dihubungkan dengan kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Tafsirnya, ini tafsir Ibnu Katsir, yakni apabila kamu mengerjakan sholat, niscaya rizki akan datang kepadamu dari arah yang tidak kamu duga-duga. Jadi ternyata ada hubungannya antara sholat yang khusyuk, sholat yang baik dengan terbukanya pintu rizki. Jadi ini tafsirnya kan tadi, kalau kamu mengerjakan sholat, niscaya rizki akan datang kepadamu dari arah yang kamu tidak duga. Takwa, tawakal, sholat. Intinya sebenarnya kan takwa, tawakal, sholat itu semuanya kan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Upaya supaya kita disayang sama Allah. Ya kalau Allah udah sayang, apapun yang kamu minta, bahkan belum minta, saya kasih gitu. Kita harus yakinlah bahwa dengan tawakal, dengan takwa, dengan sholat itu membuka pintu rezeki. Kemudian yang berikutnya adalah istighfar. Istighfar itu membuka pintu rezeki. Ini ayatnya fakul. Saya nggak saya tulis ayat apa surat apa ini, lupa saya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, kalau kamu mohon ampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Jadi ternyata istighfar itu ada hubungannya dengan terbukanya pintu rezeki. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Jadi istighfar itu ternyata kalau kamu beristighfar, maka Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Allah membanyakkan harta dan anak-anak. Istighfar. Jadi mari kita minimal, kalau Nabi istighfar itu satu hadis menyebutkan 100 kali. Jadi ya kalau habis sholat malam atau habis sholat subuh, istighfar 100 kali minimal ya. Mudah-mudahan pintu rezeki terbuka. Amin. Takwa, tawakal, sholat, istighfar. Kemudian yang berikutnya infak. Ini juga ayat Al-Quran ini. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita berinfak, ini janji Allah, Allah akan menggantinya. Menggantinya itu tidak disebutkan berapa kali lipat atau sama, atau terserah Allah. Jadi intinya
infak itu membuka pintu rezeki. Jadi apa saja tadi yang membuka pintu rezeki? Takwa, ya taat, meningkatkan ketaatan, kemudian tawakal, kemudian sholat, terus istighfar dan infak. Jadi mudah-mudahan dengan tentu saja ikhtiar tadi ya, ikhtiar. Kalau ikhtiar banyak anunya, dalilnya banyak. Ketika selesai sholat Jumat kan, wa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika selesai sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Itu juga merupakan isyarat untuk kita berikhtiar. Jadi ikhtiar yang terbaik, perbaiki ketaatan kita kepada Allah, perbaiki tawakal kita kepada Allah, perbanyak istighfar, perbaiki sholat kita, dan perbanyak sedekah. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Amin. Syukur-syukur banyak, ya. Lancar dan banyak. Amin. Ya Pak. Saya kira itu yang bisa dijabarkan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang penting ilmu sedikit jadi amal. Jangan cuma disimpan nggak jadi apa-apa. Yang penting jadi amal. Udah cukup jam 6 persis. Kita akhiri saja ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Untuk semakin taat, semakin tawakal, dan kita bisa mendawamkan istighfar kita. Kita bisa diberikan Allah untuk banyak infak, dan semoga rizki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rizki yang berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.